Selamat pagi Bunia dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang infrastruktur ekonomi untuk ekonomi berkelanjutan. Kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Listra Novitasari dengan NIM 1913240001, kemudian ada saya sendiri yaitu Franciscus Hugo Hendriarto dengan NIM 1913240032, dan terakhir ada Justin Yusuf Venstra dengan NIM 1913240037. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 4 submateri. Yang pertama ada pengertian infrastruktur, yang kedua ada kategori infrastruktur, yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur di Indonesia dan konsekuensinya, dan terakhir ada tujuan. Yang pertama, pengertian infrastruktur. Infrastruktur merupakan instrumen yang memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan. Kemudian, infrastruktur juga berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta perdagangan antar daerah. Kemudian ada kategori infrastruktur. Yang pertama yaitu ada jalan raya. Salah satu infrastruktur jalan raya itu adalah jalan tol. Nah, total jalan tol yang telah beroperasi di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2021 itu sepanjang 2,489,2 kilometer. Itu sudah cukup panjang, sudah sangat panjang. Kemudian yang kedua ada rel kereta api. Panjang rel kereta api pada tahun 2020 yaitu sepanjang 6,22 juta meter. Kemudian yang ketiga ada pelabuhan laut. Nah, pelabuhan laut ini merupakan sarana atau infrastruktur untuk menghubungkan daerah kepulauan. Nah, di pelabuhan laut ini biasanya juga bisa untuk menyimpan atau mengirim barang, kemudian juga tempat untuk mobilitas penduduk untuk berpergian antar pulau. Biasanya itu menggunakan kapal feri. Kemudian jumlah pelabuhan laut di Indonesia pada tahun 2020 itu sekitar 2.439 pelabuhan. Nah, itu udah di seluruh Indonesia. Kemudian bandar udara. Bandar udara atau bandara di Indonesia ini terdapat 351 bandara di Indonesia. Kemudian yang kelima ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, atau suara, serta bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Kemudian yang keenam ada alat pengangkutan. Salah satu infrastruktur alat pengangkutan adalah tol laut. Nah, tujuan dari tol laut itu adalah mewujudkan konektivitas. Pembangunan jenis tol laut ini berguna untuk mewujudkan konektivitas atau menghubungkan segala hal dengan mudah dan cepat. Misalnya, mendistribusikan bahan pangan dan pokok ke wilayah paling barat dan timur Indonesia. Kemudian ada menurunkan harga barang di daerah tertinggal. Manfaat ini paling dibutuhkan bagi daerah tertinggal, terpencil, atau terpelosok. Harga dan ketersediaan barang-barang pokok tidak akan semudah dan terjangkau seperti di Pulau Jawa. Untuk menyalurkan bahan pokok ke daerah luar Jawa harus melalui jarak antar pulau, yaitu melewati lautan. Nah, dengan adanya trayek laut ini atau tol laut ini yang semakin mudah, pada tahun 2018, harga barang-barang di beberapa lokasi sudah turun 20 hingga 30%. Kemudian ada manfaat lainnya yaitu meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Manfaat berjalannya tol laut lainnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua lapisan. Masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya akan lebih sejahtera. Pendistribusian barang menjadi lebih merata ke daerah-daerah terpencil. Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kebutuhan dan harga barang pokok akan berbeda-beda tergantung kemudahan penyalurannya.
Dengan adanya tol ini, maka harga bahan pokok bisa pelan-pelan diseragamkan. Kemudian ada yang terakhir adalah manfaatnya itu adalah meningkatkan jumlah pendapatan. Pembangunan tol laut yang bisa menjadi jalur konektivitas antar pelabuhan-pelabuhan besar juga bisa meningkatkan jumlah pendapatan. Fasilitas tambahan sudah ditambahkan seperti pusat lelang ikan dan semacamnya, sehingga bisa dimanfaatkan dan dikembangkan lebih besar lagi untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang lebih besar. Kemudian ada infrastruktur lain. Nah, infrastruktur lain yang pertama itu ada instalasi pipa. Yang kemudian yang kedua ada listrik. Nah, pembangkit listrik Indonesia di Indonesia saat ini mencapai 73,736 megawatt atau setara 73,74 gigawatt hingga November 2021. Nah, PLTU ini masih menjadi kontributor pembangkit terbesar dengan 36,98 gigawatt atau 50% dari total pembangkitan listrik. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas dan uap berkontribusi sebesar 12,41 gigawatt atau 17% dari total pembangkitan. Kemudian disusul dengan pembangkit listrik tenaga gas atau mesin gas yang menghasilkan 8,54 gigawatt atau setara 11%. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro yang menghasilkan 6,41 gigawatt atau 9%, dan pembangkit listrik tenaga diesel yang menghasilkan 4,99 gigawatt atau setara 7%. Nah, yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga surya yang hanya menghasilkan 0,15 gigawatt dan pembangkit listrik energi baru terbarukan lainnya yaitu menghasilkan 2,07 gigawatt atau setara 3%. Kemudian yang ketiga ada pipa gas. Nah, pipa gas ini merupakan salah satu infrastruktur untuk menampung gas bumi, nah, yang dikumpulkan dalam kilang dan disalurkan melalui pipa transmisi yang bertekanan tinggi. Dan terakhir ada infrastruktur air. Nah, contoh dari infrastruktur air ini adalah waduk, bendungan yang berguna untuk mengatur debit air, kemudian irigasi air. Nah, total dari waduk dan bendungan di Indonesia itu sekitar 496 bendungan dan waduk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudara Hugo mengenai keterbatasan infrastruktur di Indonesia dan konsekuensinya. Indonesia merupakan negara yang paling buruk dalam kondisi infrastrukturnya di antara negara lain yang ada di Asia. Karena perekonomian Indonesia yang masih relatif sederhana menyebabkan kelangkaan infrastruktur yang kurang dirasakannya. Contoh keterbatasan infrastruktur di Indonesia ada 3, infrastruktur jalan raya. Nah, Indonesia sendiri itu masih kurang memadai infrastrukturnya. Terlihat dari perbedaan infrastruktur jalan raya yang ada di Pulau Jawa dan luar Jawa yang mengakibatkan pendistribusian. Yang kedua, infrastruktur pelabuhan. Indonesia ini masih sangat kurang karena pendistribusian barang ke daerah lain yang masih sangat susah. Yang ketiga, infrastruktur kereta apian. Kereta api ini sendiri merupakan alat angkut yang dapat memuat banyak muatan. Akan tetapi, jalur kereta api masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Sedangkan untuk di bagian wilayah timur masih belum terbangun. Jika kereta api itu dapat terkoordinasi dengan baik, maka bisa dijadikan sebagai sarana angkut yang efisien. Langkah-langkah pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama, pengalihan subsidi bahan bakar, pencabut subsidi premium, penghematan perjalanan dinas dan rapat. Yang terakhir, serta mendorong
BUMN untuk menopang pembangunan infrastruktur. Peran penyedia infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi ada 5. Yang pertama, mempercepat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya untuk merangsang adanya stabilisasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah. Infrastruktur yang memperlancar transportasi berfungsi meningkatkan nilai tambah barang dan jasa. Yang keempat, infrastruktur yang memperlancar transportasi turut mempengaruhi terbentuknya harga dan harga yang efisien. Dan yang terakhir, infrastruktur yang memperlancar transportasi menimbulkan spesialisasi antar daerah. 3 aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah untuk infrastruktur. Yang pertama, prinsip keseimbangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ini ditegaskan bahwa wajib tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses pembebasan lahan untuk infrastruktur. Yang pertama, pihak perencanaan proyek harus secara rinci memberikan data alokasi yang akan digunakan kepada pemerintah provinsi, melakukan konsultasi, menetapkan lokasi, dan yang terakhir, Kementerian ATR atau BPN melakukan penilaian musyawarah hingga pelepasan. Dan yang terakhir, pemberian ganti rugi. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2012 menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil. Perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudara Justin. Terima kasih. Berikut merupakan proyek infrastruktur Presiden Jokowi pada tahun 2020 sampai 2024. Dalam proyek infrastruktur ini Presiden Jokowi memfokuskan kepada beberapa sektor, yaitu yang terutama adalah infrastruktur sumber daya air. Presiden Jokowi akan membangun beberapa unit bendungan, meningkatkan kapasitas daya tampung air sekitar 60 meter kubik per kapita per tahun. Lalu ada pembangunan 500.000 hektar daerah irigasi, kemudian rehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi. Kemudian ada pembangunan perumahan. Fokusnya pada salah satunya adalah 50.000 unit rumah susun. Kemudian ada beberapa 25.000 unit rumah khusus. Kemudian proyek lainnya adalah konektivitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar pulau-pulau. Ada ribuan kilometer jalan tol, kemudian juga jalan nasional, dan juga pembangunan jembatan antar pulau. Kemudian ada pembangunan pemukiman pemekaran dalam beberapa kampung-kampung dan desa-desa agar terlihat lebih layak. Kemudian estimasi anggaran yang diperkirakan adalah 2.000 triliun rupiah.
Berikut merupakan anggaran infrastruktur yang dialokasikan oleh negara dalam beberapa tahun terakhir. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa anggaran infrastruktur pembangunan infrastruktur yang dianggarkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 2016 ke 2017 anggaran infrastruktur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan kemudian dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan yang tidak cukup banyak, namun ada sedikit peningkatan. Kemudian 2020 ada sedikit penurunan dalam anggaran infrastruktur. Kemudian pada tahun 2021 anggaran ini ditingkatkan kembali menjadi lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan grafik tentang pemotongan subsidi yang dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa sejak 2012 pemotongan subsidi itu mulai berkurang. Anggaran untuk subsidi negara, dana tersebut dialokasikan ke dalam pembangunan infrastruktur. Dilihat dari tahun 2012 anggaran yang dialokasikan dalam pemotongan subsidi menurun dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Berikut merupakan contoh kasus pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini merupakan pembangunan infrastruktur untuk kereta cepat atau yang juga dikenal MRT. Proyek ini tidak dilakukan sampai selesai karena ada beberapa masalah dalam pembangunan proyek ini. Proyek ini memiliki beberapa kontroversi. Yang pertama, proses pengambilan keputusan pembangunan kereta cepat ini tidak akuntabel. Kemudian dasar hukum pembangunannya bermasalah. Lalu pembangunan kereta cepat memicu beberapa dampak negatif pada lingkungan. Lalu banyak timbul pertanyaan, apakah keberadaan kereta cepat ini akan memicu transformasi ke arah yang lebih baik. Berikut dampak positif pembangunan infrastruktur, yang salah satunya adalah kelancaran lalu lintas. Dengan lebih baiknya infrastruktur akan membuat lalu lintas lebih lancar. Sebagai contoh seperti dengan jalan yang lebih rata dan lebih bagus, itu akan membuat lajunya kendaraan itu lebih mudah, sehingga mobilitas yang terjadi akan terjadi lebih lancar. Kemudian dampak positif lainnya adalah merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena lebih mudahnya barang keluar masuk dalam suatu daerah, maka harga barang itu juga akan lebih mudah. Seperti contoh, harga bensin di Papua setelah jalan-jalan antara pulau dibuat, maka pengantaran bensin ke sana tidak harus menggunakan pesawat dan bisa diantarkan dengan kendaraan darat, sehingga hal ini dapat menekan pengeluaran biaya transport harga bensin itu sendiri. Kemudian dampak positif lainnya adalah memberi kemudahan akses bagi masyarakat dan membuat masyarakat yang
daerahnya tadinya terpencil tidak terpencil lagi. Selanjutnya ada dampak negatif pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, lahan hijau semakin berkurang. Dengan dibangunnya jalan-jalan, otomatis hal ini akan membuat daerah-daerah hijau itu harus dihilangkan dan dibangun jalan di atasnya. Kemudian pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan polusi udara karena pembangunan pabrik, tanah karena pembangunan tol, lalu air karena limbah pabrik dibuang sembarangan jika tidak ada AMDAL.